YouTube itu situs besar, bukan medsos. Tempat berkumpulnya ide kreatif yang dibuat menjadi video YouTube. Sehingga tingkat persaingan antara sesama channel YouTube juga sangat tinggi. Maka ya gimana mau punya daya saing tinggi jika membuat video untuk YouTube hanya asal-asalan. Tidak selalu apa yang direkam kemudian diupload ke YouTube. Jadi jangan sekedar memenuhi konsistensi waktu upload. Ya buat apa juga banyak konten kalau nantinya berakhir di keranjang sampah. Sesuai dengan sebutan sebagai konten kreator, maka kerjanya adalah berkreasi. Ide kreatif diramu untuk membuat video YouTube. Bahkan satu bahan mentah bisa dijadikan ide untuk membuat 10 video YouTube. Ya, tidak perlu muluk-muluk. Saya contohkan aja dari sebuah bahan makanan. Namanya itu tempe. Kalau diolah bisa menjadi macam-macam makanan. Jadi ada tempe goreng, goreng tepung, ada tempe mendoan, tempe tumis, tempe orek, tempe keripik, tempe penyet, gitu kan, tempe kukus, tempe semur, ya dan macam-macam tempe lainnya lah. Gitu, jadi begitu juga dengan ide untuk membuat video YouTube. Pada Nice Channel Memasakan ya nggak selalu harus mengupload video masakan. Jadi ya ide kreatif dimulai dari persiapan sebelum memasak itu juga bisa. Jadi contohnya ya cara mencuci sayuran yang higienis, terus cara memotong sayuran dengan bentuk yang unik gitu kan supaya tampilannya menarik. Ya termasuk juga berbagi tips ramuan bumbu masak agar masakan jadi terasa lebih lezat. Bahkan dari satu jenis bumbu aja bisa dijadikan ide untuk membuat 10 video. Jadi ya contoh bawang merah gitu kan. Jenis-jenis bawang merah, cara mengupas bawang merah, cara memotong bawang merah agar mata tidak perih gitu, cara mengiris bawang merah sesuai dengan peruntukan jenis masakan gitu. Jadi jenis bawang merah sesuai dengan jenis masakan, cara memilih bawang merah yang berkualitas, cara menyimpan bawang merah misalnya agar tetap bagus gitu. Terus cara menggoreng bawang merah, cara mengulek bawang merah yang benar gitu, atau cara membuat sambal goang dengan bawang merah. Ya termasuk juga dengan Nice Channel lainnya, misalkan Nice Channel memancing gitu. Kalau nggak berangkat mancing itu terus nggak bisa membuat video gitu ya, tapi ya nggak juga gitu kan, banyak ide kreatif untuk membuat video yang berhubungan dengan aktivitas memancing. Jadi ya misalnya bikin aja video tutorial dari koleksi alat memancing yang dimiliki gitu ya, misalnya jenis-jenis joran, cara perawatan joran, jenis-jenis reel, cara perawatan reel, termasuk juga tips servis reel yang macet gitu. Terus jenis-jenis kail sesuai dengan peruntukan ikan yang akan dipancing misalkan. Terus juga jenis-jenis tali pancing berdasarkan ukuran dan kekuatannya gitu kan. Ya cara membuat umpan untuk masing-masing jenis ikan supaya strike bertubi-tubi gitu. Jadi ya ide video YouTube yang seperti ini kan bermanfaat bagi pemancing pemula dan juga termasuk video tutorial yang evergreen. Ya termasuk juga pada channel Nice Channel lain gitu, misalkan Nice Channel cover lagu gitu. Kalau misalkan penyanyinya lagi batuk atau pengeknya lagi kumat gitu, terus nggak bisa nyanyi terus ngupload gitu ya, nggak juga, bisa juga kan gitu. Misalkan ngupload chord gitar gitu kan, misalkan lagu misalkan Jalan Goyang gitu, chord gitar ya lagu Jalan Goyang gitu. Nah, terus
terus kan nggak usah perlu pakai suara, pakai tulisan aja, terus sama titik-titik apanya itu chord gitarnya itu kan ya bisa tuh upload gitu kan. Terus ya channel lainnya misalkan channel traveling gitu, lagi bokeh atau lagi apa ini COVID-19 ini lagi apa lockdown gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, bisa juga gitu tetap bikin apa namanya konten ya, misalnya gitu kan ya, misalkan destinasi atau trip tertentu gitu kan, misalnya ke Gunung Bromo dari Jakarta naik ini gitu kan ya, istilahnya menceritakan pengalaman dia lah gitu untuk sampai ke sana, terus suasananya di sana bagaimana gitu, dan nggak perlu pakai video yang udah pernah kita rekam juga gitu, atau kita belum pernah merekam, atau bisa juga kan lewat gambar-gambar atau lewat tulisan-tulisan gitu ya, atau lewat narasi aja lah nih kayak begini nih, cuap-cuap nih atau misalkan saya gitu kan lagi nggak bisa rekaman begini gitu, atau mungkin karena ada suatu keperluan atau aktivitas lain gitu yang nggak bisa ditinggalkan, nah, terus saya nggak bisa upload video juga gitu ya, nggak juga, tetap bisa bikin tutorial gitu ya. Contohnya banyak tutorial saya itu yang nggak menampilkan diri saya, hanya berupa gambar, tulisan, tapi ya tetap jadi tutorial juga. Jadi pada prinsipnya tiap sel-sel otak itu memiliki banyak informasi, ide, analisa untuk membuat video kreatif di YouTube. Jadi ya saat setumpuk gagasan sedang melintas ya, maka tumpahkan seluruhnya ke dalam suatu wadah. Ya entah itu sementara dicatat gitu kan, atau misalkan ya direkam gitu, rekaman suara, nanti kalau sudah waktunya memungkinkan, jadi rekaman tersebut itu tinggal dipraktekkan gitu. Jadi ya jika hanya berencana, berpikir, menimbang tanpa usaha merealisasikannya, itu kan sama aja seperti pembicara yang tidak mampu berargumentasi. Ya lebih buruk lagi jika dihinggapi virus malas. Jadi malas berkreasi dan enggan mencoba gitu. Makanya jangan heran jika energi Anda hanya dihabiskan untuk jalan di tempat. Terima kasih.